Malam itu, kampus Unsri Indralaya sudah nyaris kosong. Angin berhembus pelan di antara gedung-gedung fakultas, membawa aroma lembab dari rawa di belakang kampus. Di laboratorium beton, lampu neon putih berkelap-kelip, seolah menolak padam meski sudah lewat pukul 10 malam. 4 mahasiswa teknik sipil, Rapi, Dinda, Gilang, dan Bayu, masih sibuk mengerjakan praktikum uji kuat tekan beton. Mereka sudah dikejar deadline laporan, dan dosen pembimbing terkenal galak kalau telat menyerahkan hasil. "Udahlah, ntar lagi selesai kok. Cuma nunggu hasil cetak dari mesin ini," kata Rapi sambil menyeka keringat di dahinya. Dinda melirik jam di ponselnya. "Udah jam 10 lebih, Rap. Katanya lab ini ditutup jam 9. Rapi tertawa kecil. "Tenang saja, Sapan juga udah biasa lihat kita lembur. Lagian, apa sih yang mau ditakutin di sini?" Belum sempat Dinda menjawab, lampu di langit-langit berkedip 3 kali, lalu padam selama 2 detik sebelum menyala kembali. Suara mesin mixer berhenti mendadak, menyisakan keheningan aneh. Gilang yang sedang menimbang pasir menatap ke arah jendela besar di ujung ruangan. Kalian enggak?" bisiknya pelan. "Lihat apaan?" tanya Bayu setengah kesal. Gilang menunjuk keluar jendela. "Tadi ada yang lewat, kayak orang tapi loncat-loncat." Dinda langsung menegang. Di luar hanya tampak lapangan kosong dan barisan pohon mahoni yang menjulang gelap. Tapi entah kenapa, bayangan putih seolah bergerak cepat di antara batang pohon. Hanya sekilas, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. "Udah, halu kamu." Rapi mencoba menertawakan, walau suaranya terdengar kaku. Namun tiba-tiba, suara benda jatuh keras terdengar dari gudang kecil di samping ruangan. Suara logam beradu dengan lantai beton, diikuti suara seretan pelan seperti kain basah diseret. Mereka semua terdiam. Angin dari ventilasi terasa dingin menusuk kulit. Bayu menelan ludah. "Rap, itu suara apaan?" Rapi memberanikan diri berjalan ke arah pintu gudang. Menyalakan senter dari ponselnya, ia membuka pintu perlahan. Tapi di dalam hanya ada tumpukan semen, ember, dan cetakan beton. Namun di pojok ruangan tampak bekas lumpur basah berbentuk tapak kaki manusia, mengarah keluar menuju pintu utama lab. Dinda berbisik pelan, hampir tanpa suara, "Rap, lab ini gak punya sumur belakang kan?" Rapi menatapnya heran. "Enggak. Emang kenapa?" Dinda menelan ludah. "Soalnya aku dengar suara cipratan air barusan, kayak ada yang keluar dari dalam tanah." Lampu berkedip lagi, dan suhu ruangan mendadak turun drastis. Pagi berikutnya, suasana kampus kembali normal. Burung-burung berciutan di pepohonan, dan sinar matahari hangat menembus dedaunan. Tapi bagi Rapi dan teman-temannya, malam tadi masih terasa seperti mimpi buruk yang belum selesai. Mereka kembali ke laboratorium beton untuk mengambil hasil uji yang sudah direndam semalaman di kolam kuring. Dinda berjalan paling belakang, sesekali menoleh ke arah gudang kecil yang semalam menimbulkan suara aneh itu. "Kayaknya aku mimpi deh semalam," gumamnya, mencoba menenangkan diri. "Ya iyalah, mana ada pocong di kampus," saut Bayu sambil tertawa kecil. "Kalau ada, udah viral di TikTok dari kemarin." Namun tawa Bayu terhenti saat mereka tiba di belakang laboratorium. Jejak kaki berlumpur tampak jelas di tanah. Besar, tidak beraturan, seperti milik seseorang yang berjalan dengan kaki terikat. Yang membuat bulu kuduk berdiri, jejak itu berhenti tiba-tiba, padahal tidak ada tembok atau penghalang di depannya.
seolah makhluk itu menghilang di udara. "Ini bekas malam?" tanya Gilang. Suaranya bergetar. Rapi berjongkok memeriksa. "Masih basah, tapi dari mana datangnya? Tanah di sini kering." Sebelum ada yang sempat menebak, Pak Jono, satpam tua yang biasa berjaga di sekitar fakultas, muncul dari arah pos jaga sambil membawa termos kopi. Wajahnya berkerut, tatapannya tajam menatap jejak itu. "Masih aja ada yang lembur di lab ini malam-malam," gumamnya berat. "Kalian nggak tahu ya, tempat ini udah nggak boleh dipakai lewat jam 10. "Kenapa, Pak?" tanya Dinda pelan. Pak Jono menghela napas panjang, lalu menatap mereka satu persatu. "Dulu, tahun 2000-an awal, ada mahasiswa yang mati di sini. Kecelakaan waktu uji tekan beton. Namanya Arman. Katanya waktu alat mesin itu macet, dia nekat perbaiki sendiri. Terus kepalanya ketimpa cetakan beton." Dinda menutup mulut, menahan mual. "Jenazahnya nggak pernah utuh," lanjut Pak Jono lirih. "Katanya sebagian besar badannya ketimbun sama sisa-sisa campuran semen. Sejak itu tiap malam ada yang bilang suka dengar suara mesin nyala sendiri. Kadang bau tanah basah." Suasana langsung hening. Hanya terdengar suara kipas angin dari ruang uji. Rapi berusaha tersenyum kaku. Itu kan cerita lama, Pak. Mungkin cuma kebetulan aja." Pak Jono menggeleng pelan. "Kalau cuma kebetulan, kenapa jejak itu muncul lagi?" Mereka semua menatap jejak lumpur yang mulai mengering di bawah sinar matahari. Rapi menelan ludah, mencoba menertawakan rasa takut yang perlahan merayap di tenggorokannya. Sore harinya, Dinda pulang ke kos yang tak jauh dari gerbang fakultas. Saat malam tiba, ia mencoba mengerjakan laporan praktikum. Tapi setiap kali mengetik, ada suara ketukan lembut di pintu. 3 kali, pelan tapi teratur. Tok, tok, tok. Ia berdiri, membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang dingin menusuk kulit. Namun, ketika ia hendak menutup pintu, aroma tanah basah tiba-tiba tercium kuat. Dinda menatap lantai depan kamarnya, dan di sana terdapat bekas lumpur. Bentuknya mirip tapak kaki yang sama seperti di belakang laboratorium. Dari kejauhan, suara azan Isya terdengar samar. Tapi entah kenapa, kali ini suaranya terasa berbeda, seperti datang dari bawah tanah. Malam itu, kampus Unsri Indralaya kembali sunyi. Langit berwarna kelabu, dan udara terasa lebih lembab dari biasanya. Dari kejauhan, suara jangkrik bersautan dengan gemerisik daun di antara pepohonan. Di dalam laboratorium beton, lampu neon tua menyala redup, menyorot bayangan 4 mahasiswa yang lagi-lagi terpaksa lembur. Rapi menumpuk hasil cor beton yang sudah kering di atas meja besi. Gilang sibuk mencatat hasil uji. Sedangkan Dinda menyalakan oven kecil di pojokan untuk mengeringkan sampel. Bayu hanya duduk di kursi, menggigil meski udara tidak sedingin biasanya. "Bayu, lu kenapa sih? Dari tadi pucat amat," tanya Rapi tanpa menoleh. "Gak tahu, Rap. Badan gue dingin banget. Dari tadi kayak ada yang ngeliatin dari ventilasi atas," jawabnya pelan. Dinda menatap ke arah ventilasi di atas pintu. Lubangnya kecil, tapi cukup buat hembusan angin masuk. Gelap, kosong, tidak ada apa-apa. Tapi rasa tak nyaman mulai menular. Suasana makin tegang ketika lampu berkedip 2 kali lalu padam total.
Hanya terdengar bunyi klik pelan dari mesin mixer yang tiba-tiba berhenti sendiri. Gilang refleks mengeluarkan ponselnya, menyalakan senter. Wah, mati lampu lagi, gumamnya. Gua perasaan tadi listrik udah lancar. Rapi berjalan ke panel listrik di dinding. Mungkin MCB-nya turun. Tunggu, gue cek dulu. Namun sebelum ia sempat menyentuh saklar, suara berat dan bergetar terdengar dari arah belakang ruang pengujian. Duk, duk, duk. Seperti benda keras dijatuhkan berkali-kali ke lantai beton. Itu suara dari mana? Tanya Dinda dengan nada panik. Tak ada yang menjawab. Mereka menatap ke arah sumber suara. Namun di sana hanya gelap. Rapi mengarahkan senter ponselnya, dan sinarnya berhenti di sesuatu yang bergerak di lantai. Sebuah tapak kaki berumpul muncul pelan-pelan, seolah sedang dicetak oleh kaki tak kasat mata yang berjalan mendekat. Bayu langsung mundur ke dinding. Duh, itu apaan? Rapi tak bisa bicara. Napasnya berat. Dari arah pintu gudang muncul suara gesekan kain yang diseret, diikuti bau anyir semen basah. Lalu dari dalam kegelapan sesuatu melangkah keluar. Sosok itu terbungkus kain, kotor, penuh tanah. Tali ikatannya longgar, dan bagian wajahnya pucat kehijauan. Dari balik kain terdengar suara lirih, seperti orang menangis tertahan, bercampur erangan panjang. Senter di tangan Rapi bergetar. Dinda menjerit kecil. Gilang terpaku di tempat. Matanya membulat ketakutan. Sosok itu melangkah pelan. Gerakannya kaku, tapi pasti. Meninggalkan jejak lumpur di setiap langkahnya. Lampu neon tiba-tiba menyala kembali, tapi cahaya yang muncul berwarna kekuningan redup, seperti dari lampu tua. Pocong itu kini terlihat jelas berdiri di tengah ruangan. Kepalanya sedikit miring. Kain sobek di bagian dada, memperlihatkan daging yang mulai membusuk. Rapi menahan napas gemetar. Tuhan, apa itu? Sosok itu berhenti. Kepalanya bergetar pelan. Lalu dari balik kain terdengar suara serak, seperti seseorang berbicara pelan. Tolong, keluarkan aku. Lampu kembali padam. Gelap gulita. Tiba-tiba terdengar suara keras dari mesin tekan beton. Menyala sendiri, menimbulkan getaran yang berguncang lantai. Lari! Teriak Gilang. Mereka semua berlari ke arah pintu, tapi gagangnya terasa dingin seperti es, terkunci rapat. Dinda menjerit histeris, sementara Bayu memukul-mukul pintu dengan ember. Dari arah mesin, suara seperti tulang retak bergema di seluruh ruangan. Dalam cahaya redup dari ponsel, mereka melihat pocong itu kini duduk di atas mesin tekan beton. Tangannya menepuk-nepuk alat itu perlahan, seperti mengenang sesuatu. Setiap kali menepuk, darah keluar dari kain kafannya ke lantai. Suaranya bergema samar, menyusul aroma semen basah dan udara dingin. Di dinding belakang mereka, dengan lumpur, tulisan besar muncul sendiri. Aku belum selesai melakukan pengujian.
Tiba-tiba semua ponsel mereka mati bersamaan. Tak ada cahaya, tak ada suara, kecuali napas panik yang bersahut-sahutan. Dari arah luar lab terdengar azan Isya, tapi suaranya dalam dan berat, seperti keluar dari ruang bawah tanah. Saat gema azan itu menggetarkan udara, sosok pocong perlahan menghilang di antara debu semen, meninggalkan hanya jejak lumpur menuju gudang. Ketika lampu akhirnya menyala kembali, pintu lab terbuka sendiri. Mereka langsung berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Tapi Rapi sempat melihat sekilas di lantai di dekat mesin beton. Di sana tertinggal kartu identitas lama, sudah pudar, bertuliskan nama Arman S. Dan entah kenapa kartu itu masih basah oleh lumpur. Keesokan paginya, kabar tersebar cepat. Petugas kampus menemukan Bayu tergeletak di depan laboratorium. Tubuhnya penuh debu semen. Matanya terbuka tapi kosong, seperti menatap sesuatu yang tak terlihat. Ia masih bernapas tapi tidak sadarkan diri. Rapi, Dinda, dan Gilang menunggu di klinik kampus. Dinda menggenggam tangan Rapi. Wajahnya pucat. Dia terus ngigau, Rap, ucapnya pelan. Katanya Arman belum selesai, mesin belum berhenti. Rapi tak menjawab. Dalam pikirannya, bayangan pocong semalam masih jelas. Ia tahu itu bukan halusinasi. Bau tanah basah, tulisan di dinding, suara mesin, semua terlalu nyata. Sore itu, mereka memutuskan mencari tahu siapa sebenarnya Arman. Di ruang arsip fakultas, di balik tumpukan map kuning berdebu, mereka menemukan laporan kecelakaan laboratorium tahun 2003. Di situ tertulis, mahasiswa teknik sipil Arman Saputra meninggal saat melakukan uji kuat tekan beton. Penyebab, alat mesin pecah dan runtuhan cetakan menimpa korban. Jenazah ditemukan tidak utuh. Dinda menggigit bibir. Jadi benar, roh yang kita lihat semalam itu dia. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan muncul di bawah catatan itu. Laporan tambahan bertanggal seminggu setelah kecelakaan. Proses evakuasi dihentikan. Sisa bagian tubuh korban kemungkinan tertimbun di bawah pondasi baru laboratorium beton. Rapi menatap Dinda dengan wajah ngeri. Jadi dia dikubur di bawah lab itu. Suasana mendadak dingin. Gilang menutup map perlahan. Mungkin itu alasan kenapa dia muncul terus. Dia belum tenang. Malamnya, Rapi tak bisa tidur. Di kosannya, suara mesin beton terus berdengung dalam mimpi. Setiap kali ia mencoba menutup telinga, terdengar bisikan serak memanggil namanya. Rapi, bantu aku, keluarkan aku. Ia terbangun dengan napas tersengal. Dari jendela kamarnya, tampak samar bayangan putih melintas menuju arah fakultas. Di kejauhan, lampu laboratorium beton yang harusnya padam kini menyala redup. Seperti ada seseorang yang sedang bekerja di dalamnya. Rapi menatap lama ke arah cahaya itu, lalu berbisik lirih pada dirinya sendiri. Kalau dia benar-benar belum tenang, aku harus bantu dia. Dan malam itu, ia memutuskan kembali ke laboratorium, seorang diri. Udara malam di Indralaya terasa lebih berat dari biasanya. Langit tertutup mendung. Angin berhembus,
membawa aroma lumpur basah. Rapi melangkah pelan menuju laboratorium beton yang kini tampak gelap dan sepi. Pintu depan terbuka sedikit, berderit saat disentuh, seperti menunggu seseorang datang. Di dalam, suasana begitu sunyi. Hanya terdengar tetesan air dari pipa bocor dan dengung halus mesin yang entah kenapa masih menyala sendiri. Lampu di langit-langit berkedip pelan, memberi cahaya pucat ke lantai yang penuh bekas lumpur. Rapi menatap ke tengah ruangan, tempat di mana semalam pocong itu muncul. "Arman," panggilnya pelan. "Kalau lu masih di sini, gua mau bantu." Dari arah belakang, terdengar langkah kaki diseret pelan. Rapi menoleh, tapi ternyata itu Pak Jono, membawa lentera dan botol air mineral. Wajahnya serius. "Sudah kuduga kamu bakal balik ke sini," katanya datar. "Kita nggak bisa biarin dia gentayangan terus. Harus diselesaikan malam ini." Mereka berdua berjalan ke belakang lab, ke area kosong di mana pondasi lama berada. Pak Jono menaburkan garam di sekeliling dan membaca doa pelan. Angin mendadak berhenti berhembus. Dari tanah muncul bau amis semen bercampur darah. Tiba-tiba suara mesin beton menyala keras tanpa disentuh siapapun. Getaran mengguncang ruangan dari celah lantai. Tanah bergetar dan sosok Arman muncul lagi. Kali ini tubuhnya kaku, namun matanya basah seperti menahan tangis. "Arman," bisik Rapi gemetar. "Kami tahu lu nggak sengaja. Lu cuma mau bantu praktikum itu kan?" Sosok itu berhenti di depan mereka. Dari balik kain kapan terdengar suara lirih. "Aku belum selesai laporanku." Pak Jono menunduk, membaca doa lebih keras. Lentera di tangannya berkedip. Nyalanya makin kuat hingga memenuhi ruangan dengan cahaya kekuningan. Pocong itu perlahan memudar, meninggalkan jejak air mata di lantai yang bercampur lumpur. Getaran berhenti. Mesin beton mati sendiri. Suasana menjadi hening. Hanya tersisa suara jangkrik dari luar. Pak Jono menatap Rapi. Sudah, dia udah tenang sekarang. Mereka keluar dari laboratorium, meninggalkan pintu yang kini tertutup rapat. Namun keesokan paginya, saat Rapi menyerahkan laporan praktikum ke dosen pembimbing, ia tertegun melihat halaman terakhir. Di bawah tanda tangan kelompoknya, tercetak samar-samar tulisan tangan kotor penuh debu semen. Arman S., asisten lab. Dan di luar jendela, terdengar suara mesin beton menyala sebentar, sebelum padam selamanya. Sejak malam itu, laboratorium beton di kampus Unsri Indralaya tak pernah lagi dibuka setelah pukul 10 malam. Dosen dan teknisi setempat beralasan itu demi keamanan. Tapi mahasiswa lama tahu ada alasan lain yang tak tertulis. Rapi, Dinda dan Gilang lulus beberapa bulan kemudian. Bayu pulih. Meski sampai hari wisuda, ia tak pernah benar-benar mengingat apa yang terjadi malam itu. Setiap kali ditanya, ia hanya berkata, "Aku cuma ingat suara mesin dan seseorang yang bilang pemeriksaan betonku belum selesai." Seiring waktu, kejadian itu berubah jadi cerita bisik-bisik antar mahasiswa baru. Katanya,
Kalau lembur di lab beton dan mendengar mesin menyala sendiri, berarti asisten lama sedang memeriksa hasil praktikummu. Beberapa bahkan bersumpah pernah mencium bau semen basah, padahal tak ada uji yang sedang dilakukan. Rapi jarang kembali ke kampus setelah lulus. Tapi suatu sore, saat ia lewat di depan laboratorium itu untuk terakhir kalinya, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di jendela, tampak bayangan seseorang berseragam laboratorium, menulis sesuatu di papan tulis dengan kapur putih. Tulisan itu sederhana, tapi membuat bulu kuduknya berdiri. Jangan lupa laporan akhir. Rapi hanya berdiri lama di situ, menatap ruangan yang kini sunyi dan tertutup debu. Ia menunduk, berbisik pelan. Tenang Laman, laporanmu sudah selesai. Angin sore berhembus lembut, menggoyang daun pohon mahoni di halaman kampus. Dari dalam lab, terdengar dentingan logam kecil, seolah seseorang baru saja menaruh cetakan beton di atas meja. Dan setelah itu, tak terdengar apa-apa lagi. Hanya hening panjang. Seperti laboratorium itu akhirnya benar-benar tenang.